Perkenalkan, nama saya Niwayan Mariana Setiarini, ahli kredit kebidanan Angkatan 7, Universitas Kusuma Husada, Surakarta. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan tes daya dengar pada bayi. Untuk alat yang pertama yaitu untuk lembar atau pembukuan dokumentasi, pensil ataupun ballpoint yang digunakan, kemudian ada piring plastik, kemudian ada kerincingan ya atau peluit. Untuk awal yang pertama saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Mari Ibu, silakan. Silakan masuk Ibu. Iya. Mari silakan duduk. Selamat siang Ibu. Siang. Saya Bidan Niwayan. Di sini saya bertugas pada saat siang hari ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu Ibu. Ini saya mau memeriksakan anak saya itu tentang respon dengarnya. Kadang itu kalau dipanggil itu noleh, kadang enggak gitu. Oh iya. Oke. Sebelumnya saya akan data dulu ya. Ya, Bu. Nama anaknya siapa? Haris, Bu. Tanggal lahir berapa ya? 20 Agustus 2022. Berarti kalau sampai tanggal hari ini sudah usia 15 bulan ya? Ya, Bu. Tadi waktu sebelum masa sudah diperiksa ya untuk nadi Sudah. respirasinya Ya, ya? sudah. Ya. Nanti di sini saya akan menyampaikan prosedur tentang tes daya dengar pada bayi. Nanti ada pertanyaan buat ibunya karena usia anak masih di bawah 2 tahun gitu nggih. Jadi responnya belum seperti anak di atas 2 tahun yang bisa menjawab dengan sendiri gitu. Di sini pertanyaan yang akan saya berikan ke Ibu, nanti tinggal menjawab iya atau tidak gitu ya. Kalau dalam posisi waktu anak tidur, kemudian Ibu berbicara atau mengeluarkan suara keras, apakah di situ reaksi anak itu bergerak atau dia mulai terbangun dari tidurnya? Iya. Kemudian ada juga anak saat itu terlentang posisi tidur, kemudian ada ibunya duduk di dekat, kepala pada posisi tidak terlihat oleh anak. Nah, kemudian ibu dengan tidak sengaja bertepuk tangan sekeras mungkin. Apakah di situ anak juga mulai terkejut? Iya. Iya. Kemudian anak ada reaksi respon mengedipkan matanya? Iya. Iya. Sering enggak anak juga kadang meregangkan tubuhnya? Tangannya ke atas, kakinya memanjang ke bawah, begitu. Kalau orang Jawa bilang mulet ya, itu ya. Sering enggak seperti itu? Iya. Iya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apabila ada suara yang nyaring misalnya, ada dalam satu keluarga itu ada yang sakit. Jadi suara batuk, ya, batuk ataupun ada suara salah anjing, mungkin melihara anjing ya, mungkin tetangga atau punya sendiri, atau terdengar piring yang jatuh gitu ke lantai itu, kemudian anak merasa terkejut atau tiba-tiba kayak orang kaget melompat ya, seperti terlompat gitu. Itu pernah nggak melihat dengan sendirinya Ibu? Iya. Iya. Terus tanpa terlihat oleh anak, buat suara yang menarik perhatian anak itu, apakah anak itu langsung mengetahui posisi Anda sebagai sumber suara yang berpindah-pindah? Iya. Terkadang memanggil dia posisinya di tempat tidur, ibunya memanggil di depan pintu. Apakah anak ada reaksi di situ? Iya. Iya, berarti sudah mulai tahu ya mencari suara gitu ya. Kemudian ada ucapan kata-kata yang mudah ataupun sederhana yang bisa ditirukan oleh anak gitu. Pernah nggak Ibu mengucapkan kata mama gitu, dia juga mengucapkan kata mama juga? Iya. Iya. Berarti sebenarnya respon untuk
tes daya dengar pada bayi untuk anak Haris itu masih normal dalam usia 15 bulan. Anak Haris masih daya responnya masih cepat, tanggapnya, aktifnya, responnya benar-benar bagus. Jadi tidak ada yang dipermasalahkan, jadi tidak ada penyulit untuk si buah hati gitu ya. Jadi dari tes daya dengar yang dari semua yang saya lontarkan ke ibu, ternyata kesehariannya harus tetap dilatih terus supaya daya tangkap, daya dengar si anak tetap kembali aktif, respon juga semakin aktif ya. Kemudian anak kan tidak diasuh, pasti ibunya sendiri kan, ibunya bercanda. Iya. Nah, kalau di rumah dengan utinya berarti harus tetap ya, harus merespon. Utinya juga sama, pola tes dengar untuk bayi harus tetap diulang-ulang supaya anak responnya lebih dalam lagi, lebih tajam, lebih aktif. Begitu ya. Untuk tes dengar anak Haris yang jelas semuanya hasilnya normal. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Mungkin itu informasi dari kami atau dari saya. Semoga anak Haris tumbuh kembangnya juga bagus, untuk kedepannya juga bagus. Jika nanti mengalami kesulitan atau gangguan yang sekiranya orang tuanya khawatir, boleh Ibu kembali datang lagi ke tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terdekat. Begitu Ibu. Ya. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, Permisi sama-sama. ya. Melakukan dokumentasian. Tes daya dengar pada bayi anak Haris umur 15 bulan tanggal 20 November oleh Bida Niwayan. Data fokus adalah subjektif. Ibu mengatakan anaknya bernama Ana Haris umur 15 bulan. Ibu mengatakan ingin melakukan pemeriksaan tes daya dengar pada anaknya. Pemeriksaan TTV, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Asesmen anak H, umur 15 bulan dengan pemeriksaan tes daya dengar. Implementasinya melakukan tindakan pemeriksaan tes daya dengar pada anak H. Memberitahukan pada orang tua anak H bahwa sudah dilakukan tindakan tes daya dengar pada anaknya. Memberitahukan pada orang tua anak H kapan periksa kembali atau periksa ulang. Untuk evaluasi, tindakan pemeriksaan tes daya dengar pada anak H sudah dilakukan sesuai prosedur. Orang tua anak H sudah memahami keadaan anaknya. Orang tua anak H sudah mengerti dan paham kapan akan kembali untuk memeriksakan anaknya kembali. Dokumentasinya selesai. Terima kasih.